aku bisa sebenarnya speaking, tapi aku tuh khawatir kalau misalnya grammarku gak benar segala macam. Am I really that much? And breaking these figures down like a camel. You don't really know you are. Hi everyone, so jadi ini beneran konten perdana aku buat konten sharing, tapi aku masih belum sempat buat kenalan ke kalian. Hai semuanya, nama aku Safina. And disclaimer, I'm not a good motivator or orang bijak atau apa betul enggak. So in here, I just want to sharing with all of you guys a lot of my own experience, point of view to face some matters in my life, which is can relatable with you. Aku nggak mengajak kalian untuk ngikutin cara pandang aku, but if it relate to you, I hope you understand with my purpose to present with all of you guys. Oke guys, jadi tuh aku sempat iseng upload video speech aku yang ini. We should have some basic understanding to how making some collaborating and communicating work widely. We know that English being a global language. A list of motivation for some students. Here, actually my style is more. Dan itu tuh banyak banget mengundang respon positif dari teman-teman online aku. Dan banyak dari mereka yang juga nanyain gimana sih cara belajar aku, cara aku ngebangun rasa percaya diri aku dalam speech dan lain-lain. Oleh karena itu, aku sempat beberapa minggu udah ngasih question box di Instagram aku, dan beberapa dari teman-teman aku replies di question box itu. So hari ini aku mau bahas dari tanggapan dari teman-teman aku, dan aku bakal share gimana cara aku belajar. Oke teman-teman, jadi aku akan buka question yang pertama. Bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris dan juga cara speaking yang bagus juga percaya diri? Oke, yang pertama, for information, aku sekarang masuk di program studi bahasa Inggris di mana 80% itu harus menggunakan bahasa Inggris di setiap pembelajarannya. Entah itu kita dalam speaking, dalam mendengarkan dosen, mengerjakan soal, ujian, maupun presentasi, kita dibiasain using in English. Dan aku waktu kecil suka banget bacain tulisan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian masih ingat yang namanya LKS atau buku pembelajaran waktu SD, SMP maupun SMA, dan aku suka niru orang barat kalau lagi speak. Jadi aku tuh belajar how to pronounce that, how to pronounce word correctly as they can. Jadi aku juga belajar gimana cara nyebutin kata per katanya itu dengan baik ataupun dengan benar. Meskipun nggak 100% benar, tapi setidaknya aku tahu cara ngomong mereka, cara menyembuhkan satu kata dengan kata yang lain tuh bagaimana. Dan itulah yang bikin aku terbiasa buat nyebutin kata-kata per Inggris setiap ngomong. Dan gak cuman itu, aku dari kecil memang sudah suka sama lagu-lagu barat, lagu pop barat, dan juga suka nonton film barat. Kenapa aku membiasakan diri aku untuk terus ngelakuin hal itu dari kecil sampai sekarang? Ya because it can help me how to improve my English speak or how to pronounce the words correctly, and help me to fix it my accent, karena beberapa teman aku juga banyak yang bilang aksen kamu lumayan bagus. Yang ketiga, ini adalah penguasaan vocab. Kalian pasti banyak banget dengar kalau misal kalian banyak banget menguasain vocabulary dalam bahasa Inggris, kalian bakal gampang entah itu dalam speaking, reading maupun writing. Sampai sekarang pun aku masih terbatas dalam vocab bank aku, dan aku masih terus belajar nyimpan beberapa vocab. Cara aku untuk bisa terus ngasah speaking aku meskipun aku masih terbatas dalam vocab bank itu adalah menggunakan bahasa yang familiar. Daripada kalian gunain bahasa yang unfamiliar tapi kalian tuh bingung dan akhirnya kalian terpatok untuk hafalan, kalian disitu akan kesulitan untuk speaking. Jadi aku biasain aku buat speaking dengan bahasa yang basic dulu sampai aku lancar, karena daripada menggunakan bahasa yang unfamiliar tapi kalian nggak tahu, itu anggap kalian bunuh diri kan. Kalian berusaha untuk speaking properly tapi kalian masih terbatas, belum menguasai vocab-vocab itu. Jadi saran dari aku, kalian harus biasain pakai vocabulary yang gampang-gampang dulu, yang basic aja dulu, asal kalian udah bisa menguasai hal itu dan akan lancar. Karena kalau kalian menggunakan bahasa yang unfamiliar atau yang susah, oke, mungkin ntar speakingnya bagus, ntar speakingnya terlihat profesional, tapi kalau kalian belum menguasai dan jatuhnya malah hafalan, itu kalian gak akan berfokus sama yang namanya proses speakingnya, tapi kalian berfokus dengan hafalan vocabnya. And yang keempat, please ignore the Grammarly, please. Karena ini juga salah satu yang kalian worry kan sebenarnya. Aku bisa sebenarnya speaking, tapi aku tuh khawatir kalau misalnya grammarku gak benar segala macam. Hey,
orang-orang dengar kalian speaking itu cuman pengen dengerin kalian ngomong kan. At least apa yang kalian bicarain itu jelas, urut, dan juga gak kemana-mana, gak muter-muter. Jadi kalian gak perlu worry sama yang namanya grammatical pada saat speaking, karena itu juga yang dibilang oleh dosen aku. Kalau misal kalian speaking tapi kalian mengkhawatirkan grammarnya gimana, itu bakal jadi penghambat kalian. Jadi kalian udah losin aja ngomongnya, pedein aja. Meskipun grammarnya gak benar, tapi orang lain tuh paham sama yang apa kalian bicarain. Yang terakhir ini, don't let yourself to memorizing. Jadi biarkan diri kita itu ngomong apapun itu tanpa hafalan, meskipun kita terbata-bata. Is it okay? It's better than if you stuck in a script or you just memorizing something. Guys, it is actually just for temporary. Jadi itu cuma buat sementara. Kalian ngomong dengan lancar tapi kalian hafalan, udah setelah itu kalian gak bakal inget kalian mau ngomong apa, ya kan? Karena kalian hanya menghafal. Tapi kalau kalian membiasakan diri kalian ngomong di luar kepala, tanpa hafalan, tanpa harus berpatokan dengan teks apapun, tuh gimana caranya aku ngomong sesuai apa yang aku mau, bukan ngomong sesuai skrip. Karena public speaking itu gak berdasarkan skrip terus. Kecuali kalau misal kalian ada presentasi dan poin-poin apa yang mungkin kalian mau sampaikan, kalian boleh menghafal tapi cukup poinnya aja, in a brief, not at all, oke? Percaya deh, aku tuh banyak banget praktikum maupun tugas-tugas video ataupun apa yang mengharuskan aku untuk speaking in English. Meskipun aku terbatas oleh vocabulary aku maupun terbatas dalam cara aku fluency, tapi aku tetap nggak mau hafalan dan menghindari hafalan karena aku nggak mau berpatok sama teks yang akan membuat aku nggak enjoy, nggak leluasa, dan bakal kaku cara ngomongnya. Jadi menurut aku kalian harus hindari, benar-benar hindari untuk hafalan. Kalian gak apa-apa terus ngomong apapun yang kalian mau, entah itu kegiatan sehari-hari kalian, hal-hal kecil, hal-hal yang mau kalian lakukan, kalian implementasikan ke dalam speaking in English perlahan, meskipun kalian terbata-bata, tapi aku yakin itu yang lebih works. Guys, sedih banget karena kondisi sekarang tuh lagi agak mendung dan juga cahaya di video aku agak lumayan redup. Jadi aku pakai lighting tambahan dan sorry banget kalau misal kualitas videonya beda. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. How to be fluent in English especially when doing a conversation. Oke, ini pertanyaan yang relate banget sama gimana cara kita ngebangun self-confidence atau percaya diri. Tapi aku bakal bahas ini di video kedua aku, jadi kalian jangan lupa tonton cara belajar aku di part 2. So guys, thank you for watching and see you di part 2. Bye-bye!